Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan laporan penelitian dengan judul Bahaya Sinar Ultraviolet Terhadap Lingkungan. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, salawat serta salam kami limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, dan para sahabatnya, sehingga laporan penelitian dengan judul Bahaya Sinar Ultraviolet Terhadap Lingkungan ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun laporan penelitian ini merupakan sebagai salah satu nilai keterampilan untuk ujian sekolah. Akhir kata, semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca. Dan juga kami mengaku bahwa laporan penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan laporan penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalya Sabina dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan bagian bab 1 pendahuluan. Poin pertama adalah latar belakang. Sinar matahari selain merupakan sumber energi bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup, ternyata juga memberikan efek yang merugikan. Antara lain menyebabkan terbakarnya sel-sel kulit manusia, pigmentasi, penuaan dini dari paparan yang berlebihan, dan terjadinya pemanasan global yang memungkinkan intensitas sinar UV yang sampai masuk ke bumi menjadi bertambah karena rusaknya lapisan ozon. Radiasi sinar matahari terdiri dari berbagai panjang gelombang berbeda, mulai dari sinar inframerah, sinar tampak, dan sinar ultraviolet. Sinar matahari mengandung 3 jenis sinar UV yang berbeda, yaitu UVA, UVB, dan UVC yang memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Sinar yang sampai ke permukaan bumi terbanyak adalah yang pertama, infrared sebesar 56%, diikuti oleh sinar tampak sebesar 39%, UVA sekitar 95%, dan UVB sebesar 10%, serta UVC yang tidak dapat diemisikan. Penipisan lapisan ozon menjadi salah satu isu kerusakan lingkungan yang sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat di belahan bumi. Lapisan ozon berfungsi sebagai payung pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet ataupun sinar matahari yang berbahaya karena sebagian sinar ini diserap olehnya. Kerusakan lapisan ozon menyebabkan terjadinya pemanasan global, mencairnya es di kutub, dan peningkatan permukaan air laut beberapa kali lipat. Menipisnya lapisan ozon meningkatkan paparan sinar ultraviolet, terutama UVB yang masuk ke permukaan bumi. Peningkatan sinar radiasi ultraviolet B ini menyebabkan masalah pada kesehatan manusia, antara lain kerusakan jaringan kulit seperti kanker kulit dan penuaan dini, kerusakan pada mata seperti katarak, dan menurunnya daya tahan tubuh sehingga mengakibatkan berbagai penyakit infeksi. Selain merusak bagian tubuh manusia, radiasi sinar ultraviolet juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pada masa sekarang ini, bumi menjadi lebih panas akibat adanya pemanasan global yang ditimbulkan oleh penipisan lapisan ozon serta efek rumah kaca. Lapisan ozon sebagai pelindung dari radiasi sinar matahari yang berbahaya semakin menipis sehingga menyebabkan energi yang diradiasikan oleh matahari menjadi lebih tinggi dan lebih berbahaya lagi bagi kelangsungan makhluk hidup. Radiasi yang lebih tinggi ini dapat membawa energi
dari matahari yang sifatnya dapat menyebabkan kestabilan kehidupan di bumi. Panas matahari yang semakin tinggi dapat menimbulkan kebakaran di kota maupun di hutan atau di perkampungan, sehingga menyebabkan bencana alam banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Poin yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan atau saya paparkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian berupa tinjauan kepustakaan tentang manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet. Yang pertama adalah apa dampak dari penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh sinar ultraviolet terhadap lingkungan. Yang kedua adalah jelaskan ciri-ciri dan tingkat keparahan efek radiasi yang berbeda-beda dari sinar ultraviolet. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dampak bahaya sinar ultraviolet bagi kesehatan tubuh manusia dan lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri dan tingkat keparahan efek radiasi yang berbeda-beda dari sinar ultraviolet. Poin yang terakhir yaitu poin keempat, yaitu manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, dapat menambah informasi di bidang kesehatan, yaitu apa dampak dari radiasi sinar UV yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia dan lingkungan. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan apa saja jenis-jenis sinar ultraviolet yang masuk ke dalam bumi. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Adanya tujuan penelitian ini yang pertama adalah satu, untuk mengetahui dampak bahaya sinar ultraviolet bagi kesehatan tubuh manusia dan lingkungan. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui ciri-ciri dan tingkat efek radiasi sinar ultraviolet yang masuk ke dalam bumi. Lalu yang keempat adalah manfaat penelitian. Adanya manfaat penelitian ini yang pertama adalah untuk menambah informasi di bidang kesehatan, apa saja dampak bahaya sinar ultraviolet bagi kesehatan tubuh manusia dan lingkungan. Lalu yang kedua adalah untuk menambah pengetahuan, apa saja sih jenis-jenis sinar ultraviolet yang masuk ke dalam bumi. Saya Alia Pravita Putri. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang kajian pustaka dari bahaya sinar ultraviolet. Bumi terpapar radiasi surya secara terus-menerus. Sinar surya yang tampak adalah sinar yang dipancarkan dengan panjang gelombang lebih dari 400 nanometer, sedangkan sinar surya dengan yang tidak tampak memiliki panjang gelombang bersekitar 10-400 nanometer. Sinar sampai di permukaan bumi terbanyak adalah sinar infrared, yaitu 56%-nya, diikuti oleh sinar tampak yaitu 39%-nya. Ultraviolet A hampir 5%-nya dan ultraviolet B hampir 0,1%-nya. Sinar UVA mempunyai panjang gelombang 315-400 nanometer. Dapat dibagi lagi menjadi sinar UVA 1 dengan panjang gelombang 340-400 nanometer dan UVA 2 dengan panjang gelombang 315-340 nanometer. Sinar UVA ini memiliki energi yang rendah dan sejumlah 95% dapat mencapai permukaan bumi, menembus melalui awan, kaca, dan tidak dihambat oleh lapisan ozon. Oleh karena itu, UVA 1 akan ada meskipun tertutup oleh awan maupun penghalang lainnya. Nah, terus ada UVB. UVB dengan panjang gelombang 390-315 nanometer, sekitar 5-10% dapat mencapai permukaan bumi, memiliki energi yang tinggi dan menyebabkan kulit kemerahan. Sinar UVB sebagian diemisikan ke bumi, terutama yang panjang gelombangnya hampir mendekati UVA. Sinar UVC dengan panjang gelombang 200-290 nanometer tidak dapat diemisikan ke bumi karena diserap lapisan ozon dan atmosfer bumi. 3. Metode penelitian.
Dalam membuat laporan penelitian ini kami menggunakan dua metode, yaitu metode pendekatan dan metode pengumpulan data. Yang pertama, metode pendekatan mengumpulkan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek. Setelah membahas pendekatan ini, diharapkan terdapat pemahaman yang baru tentang bahaya sinar ultraviolet terhadap lingkungan. Yang kedua, metode sumber artikel, yaitu metode di mana materi yang diambil berdasarkan dari artikel-artikel terpercaya sesuai dengan materi yang dibahas. Menjelaskan bab 4 paparan dan penemuan penelitian bahaya sinar UV terhadap lingkungan. Sinar ultraviolet datang dari matahari berupa radiasi ultraviolet memiliki energi yang cukup kuat dan dapat mengionisasi atom-atom yang berada di lapisan atmosfer. Dari proses ionisasi atom-atom tersebut dihasilkan ion-ion, yaitu atom yang bermuatan listrik. Lapisan yang terdiri dari ion-ion ini membentuk lapisan khusus dan dalam atmosfer yang disebut ionosfer. Lapisan ionosfer yang berisi dengan atom-atom bermuatan listrik ini dapat memantulkan gelombang elektromagnetik frekuensi rendah berada dalam spektrum frekuensi gelombang radio medium dan dimanfaatkan dalam transmisi radio. Karena energinya yang cukup kuat dan sifatnya yang dapat mengionisasi bahan, sinar ultraviolet tergolong sebagai radiasi berbahaya bagi manusia, terutama jika terpancar dalam intensitas yang besar. Untungnya, atmosfer bumi memiliki lapisan yang dapat menahan dan menyerap radiasi ultraviolet dari matahari, sehingga sinar matahari sampai ke bumi berada dalam taraf yang tidak berbahaya. Penggunaan bahan kimia yang baik untuk pendinginan lemari es dan AC berupa freon maupun untuk penyemprotan parfum berbentuk spray dan pilok atau penyemprotan cat dapat menyebabkan kebocoran lapisan ozon. Hal ini menyebabkan sinar ultraviolet dapat menembus lapisan ozon dan sampai ke permukaan bumi, suatu hal yang sangat bahaya bagi manusia jika semakin banyak sinar ultraviolet yang terpapar ke permukaan bumi dan mengenai manusia. Efek yang tidak diinginkan bagi manusia dan lingkungan dapat timbul. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinar UV. Energi surya yang sampai di bumi dipengaruhi letak geografis terhadap matahari dan kualitas atmosfer. Terdapat berbagai faktor alami yang mempengaruhi energi perjalanan sinar UV pada manusia, antara lain: yang pertama, ketinggian permukaan dan garis lintang zona atau daerah. Tingkat radiasi UV secara bertahap menurun dengan meningkatnya garis lintang daerah di khatulistiwa memiliki tingkat radiasi UV yang lebih tinggi dibandingkan daerah di garis lintang iklim sedang. Yang kedua, musim, waktu, dan cuaca atau kondisi awan. Baik kualitas dan kuantitas radiasi UV di permukaan bumi berubah dengan musim, waktu, dan hari dalam setahun. UVR berubah karena perubahan sudut zenit matahari. Yang ketiga, aerosol. Aerosol adalah partikel padat atau cair berukuran mikro yang tersuspensi di udara, misalnya kalbut sulfat, jelaga, debu, dan aerosol garam laut. Yang keempat, ozon. Ozon diproduksi di lapisan stratosfer pada ketinggian di atas 20 km sebagai hasil dari reaksi fotokimia di atmosfer. Yang kelima, tipe kulit. Tanda eritema menunjukkan kekuatan kulit terhadap energi surya. Dipakai dalam berbagai penentuan dosis yang dibutuhkan kulit untuk kepentingan biologis manusia. Yang keenam, Ultraviolet Index (UVI). WHO World Health Organization mendefinisikan Ultraviolet Index sebagai perhitungan kekuatan radiasi ultraviolet yang menembus lapisan ozon sehingga mempunyai dampak ke tubuh berupa terbakar surya, sunburn, pada tempat dan waktu tertentu. Kelima, yaitu pembahasan. Pada bab ini saya akan membahas pertanyaan dari rumusan masalah. Yang pertama adalah, apa dampak dari penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh sinar ultraviolet terhadap lingkungan? Yang pertama, dampak penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Penipisan lapisan ozon ini menyebabkan peningkatan efek radiasi
UVB yang berdampak pada kerusakan perlindungan alami makhluk hidup sehingga meningkatkan kerentanan ketahanan di lingkungan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada manusia, paparan sinar UVB ini dapat menyebabkan katarak dan menurunnya kekebalan sel-sel kulit yang nantinya akan berujung menjadi kanker kulit. Nah, hal ini juga terjadi pada hewan. Dan juga radiasi sinar UVB ini yang berlebihan dapat menghambat metabolisme tanaman sehingga pertumbuhan-tumbuhan ini akan lebih lambat dan menjadi kerdil. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri dan tingkat keparahan efek radiasi yang berbeda-beda dari sinar ultraviolet. Dari ketiga sinar ultraviolet yang sudah kami bahas, masing-masing ini memiliki ciri-ciri dan tingkat efek radiasi yang berbeda-beda, baik itu sinar UVA, UVB, dan UVC. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dampak dari sinar tersebut. Yang pertama adalah kemerahan pada kulit. Kemerahan pada kulit ini merupakan suatu bentuk iritasi kulit yang terpapar sinar ultraviolet. Biasanya hal ini juga disertai rasa gatal pada bagian kulit yang memerah. Lalu yang kedua adalah kulit terasa seperti terbakar. Selain mengalami gejala kemerahan pada kulit, sinar ultraviolet juga dapat membuat kulit memiliki gejala seperti terbakar. Nah, lalu yang ketiga adalah dapat menimbulkan eritema. Eritema sendiri merupakan kondisi di mana kulit kaki ini mengalami kemerahan dan bengkak. Nah, hal ini disebabkan oleh paparan sinar UVB pada tubuh. Selanjutnya yang keempat adalah dapat menimbulkan penyakit katarak. Katarak itu apa sih? Katarak itu merupakan kondisi mata yang tertutupi atau terhalang selaput-selaput tertentu sehingga membuat penglihatan menjadi berkabut dan cukup samar. Selanjutnya yaitu dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Paparan sinar UV, sinar ultraviolet dapat menimbulkan terjadinya kerusakan fotokimia pada DNA dari sel-sel yang berada di dalam tubuh. Hal ini akan memicu terbentuknya kanker, terutama kanker kulit pada manusia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan bahaya dari sinar ultraviolet. Lalu yang terakhir adalah kanker kulit. Bahaya sinar ultraviolet yang paling dikhawatirkan adalah efeknya terhadap kanker kulit, sama halnya seperti akibat jarang mandi. Salah satu yang paling bertanggung jawab terhadap kanker kulit, setidaknya ada beberapa jenis kanker kulit yang menjadi penyebab utama adalah sinar ultraviolet. Sinar matahari di siang hari dan sore hari sangat riskan untuk merusak kulit. Nah, sel-sel kulit dapat memperburuk terhadap sinar matahari ini. Ini cara pencegahannya yaitu yang pertama, menggunakan pelindung seperti sunscreen atau sunblock ketika harus beraktivitas di siang hari. Lalu yang kedua adalah usahakan menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, lengan, kaki, dan bagian leher. Nah, jadi sinar ultraviolet ini dapat menyebabkan berbagai masalah bagi kesehatan kulit manusia. Untuk itu kita sudah sewajarnya menghindari dan mencegahnya dengan tidak terkontak langsung dengan sinar tersebut atau menggunakan krim pelindung kulit. Menjelaskan bab yang terakhir yaitu bab penutup yang terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sinar ultraviolet bermanfaat bagi manusia yaitu diantaranya untuk mensintesa vitamin D dan juga untuk membunuh bakteri. Namun di samping beberapa manfaat tersebut, sinar ultraviolet dapat menyebabkan kerugian bagi manusia apabila terpapar pada kulit manusia terlalu lama. Salah satu cara untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet yaitu menggunakan tabir surya atau sunblock. Sunblock dapat melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet dan juga untuk mencerahkan kulit. Serta pentingnya melindungi tubuh dari paparan sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan beberapa permasalahan kesehatan bagi tubuh manusia dan juga lingkungan. Yang kedua adalah saran. Tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi
yang ada hubungannya dengan laporan dampak sinar ultraviolet bagi lingkungan dan juga tubuh manusia. Anggota kelompok berharap para pembaca ataupun pendengar yang budiman sudi kiranya memberikan kritik dan saran yang membangun kepada anggota kelompok demi sempurnanya laporan dan penulisan laporan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi penulis ataupun pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.